Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Apriliana Nikita Santosa dengan NIM 20318100004. Saya dari Prodi Teknik Kimia Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi operasi teknik kimia dengan judul Basic Theory of Filtration. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang penurunan tekanan mengalir melalui cake filter. Sebelumnya perlu kita ketahui apa sih definisi dari cake filter itu. Cake filter adalah massa padat yang tersisa pada filter setelah cairan yang terkandungnya telah melewati. Filter cake disebut juga dengan blotong, yang merupakan limbah padat hasil dari proses produksi pembuatan gula, di mana dalam suatu proses produksi gula akan dihasilkan blotong dalam jumlah yang sangat besar. Mengenai mekanisme kerjanya cake filter, pada awal filtrasi, sebagian partikel padat masuk ke dalam pori medium dan tidak dapat bergerak lagi. Tetapi segera setelah itu, bahan itu terkumpul pada permukaan septum. Setelah periode pendahuluan yang berlangsung beberapa saat itu, zat padat itulah yang melakukan filtrasi, bukan septum lagi. Ampas itu terlihat mengumpul sampai ketebalan tertentu pada permukaan itu dan harus waktu-waktu dikeluarkan. Diketahui pada gambar bahwasanya ada keterangan DL yang artinya panjang atau ketebalan cake dengan satuan meter. Aliran filtrasi melalui packed bed of cake dapat dijelaskan dengan persamaan yang mirip dengan hukum Poiseuille dengan asumsi aliran laminar terjadi dalam saluran filter dengan persamaan SI dan English. Dapat dilihat di PPT ini ada beberapa persamaan pada asumsi aliran laminarnya. Kemudian untuk aliran laminar dalam lapisan partikel yang dikemas, persamaan Karman-Konzeni mirip dengan persamaan Black-Konzen yang mana telah ada pada equation 3.1.17 pada halaman sebelumnya. Nah, di sini sudah saya tuliskan ada beberapa satuan dari beberapa rumus. Nah, karena PPT yang saya bahas ini merupakan penurunan beberapa rumus, maka saya sebutkan beberapa rumus yang ada di PPT ini. Lanjutan dari slide sebelumnya, kecepatan linear didasarkan pada area penampang kosong. Dengan equation 14.2-3 dengan mencari V sama dengan dV per dt per A. Dengan A adalah area filtrasi, satuan M pangkat 2. Dan V adalah volume filtrasi dengan satuan meter kubik. Ketebalan cake L terkait dengan volume filtrasi oleh keseimbangan material. Jika CS adalah kilogram per meter kubik dari filtrasi, keseimbangan material menghasilkan equation 14.2-4. Nah, di sini terdapat rho, P, dan V dengan keterangan masing-masing. Untuk mengganti persamaan 14.2/3 ke 14.2/2, maka menggunakan persamaan 14.2.4 untuk menghilangkan nilai L-nya. Ini rumus yang disubstitusi. Dengan menyingkat, maka didapatkanlah rumus sebagai berikut. Di mana alfa adalah ketahanan cake spesifik dengan satuan meter per kilogram dengan definisi sebagai berikut. Untuk resistensi media filter dapat ditulis dengan analogi persamaan 14.25. Jadi di sini rumusnya turun-menurun. Didapatkan penurunan rumus 14.25 ini. Dengan RM adalah resistensi media filter untuk menyaring aliran dengan satuan per meter. Dan juga ada delta PF adalah penurunan tekanan dengan satuan N per M pangkat 2. Ketika R diperlukan sebagai konstanta empiris, itu termasuk resistensi terhadap aliran pipa mengarah ke dan dari filter dan resistensi medium filter. Oke, lanjutan dari slide sebelumnya.
Resistensi cake dan media filter dalam seri persamaan 14.25 dan 14.27 dapat digabungkan menjadi persamaan berikut. Nah, ini persamaannya digabungkan jadi simpel. Kemudian ada delta P sama dengan delta PC plus delta PF yang dimodifikasi dan didapatkan rumus sebagai berikut. Yang mana VC adalah volume filtrasi yang diperlukan untuk membuat cake filter yang resistensinya sama dengan R. Volume filtrasi V juga dapat dikaitkan dengan W, kilogram akumulasi pada dry cake solids. Nah, berikut adalah rumus dari W. Yang mana CS adalah fraksi massa padatan dalam slurry dengan satuan kilogram per meter kubik, M adalah perbandingan massa wet cake dengan dry cake, dan Rho adalah densitas filtrasi dengan satuan kilogram per meter kubik. Nah, pembahasan yang terakhir, resistensi spesifik cake. Dari persamaan 1426 dapat dilihat bahwa ketahanan spesifik cake adalah fungsi dari fraksi kosong, ekuivalen, dan S0. Ini juga merupakan fungsi dari tekanan, karena tekanan dapat mempengaruhi nilai ekuivalennya. Dengan melakukan percobaan tekanan konstan pada berbagai penurunan tekanan, variasi alfa dan delta P dapat ditemukan. Alternatifnya, percobaan permeabilitas kompresi dapat dilakukan. Cake filter pada penurunan tekanan rendah dan tekanan ATM dibangun oleh penyaringan gravitasi dalam silinder dengan dasar berpori. Piston dimuat di atas dan cake dikompres ke tekanan yang diberikan. Kemudian filtrat diumpankan ke cake dan ditentukan oleh bentuk diferensial dari persamaan 1429. Ini kemudian diulang untuk tekanan kompresi lainnya. Atau GEG ini adalah penemunya. Jika alfa tidak bergantung pada main delta P, cake tidak dapat ditekan. Biasanya alfa meningkat dengan main delta P karena sebagian besar cake sedikit kompresif. Persamaan empiris yang digunakan adalah alfa sama dengan alfa 0 dalam kurung delta min P pangkat S, di mana alfa 0 dan S adalah konstanta empiris. Konstanta kompresibilitas S adalah 0 untuk cake yang tidak dapat dimanfaatkan. Konstanta biasanya berada di antara 0,1 hingga 0,8. Nah, didapatkan rumus alfa yang lainnya sama dengan alfa 0 aksen dikalikan dalam kurung 1 plus beta dikalikan dengan min delta P pangkat S, di mana alfa 0 aksen, beta, dan S aksen adalah konstanta empiris. Data eksperimental yang diberikan oleh Grace atau GI ini adalah penemunya. Data yang diperoleh dari percobaan filtrasi seringkali tidak memiliki tingkat reproduktivitas tinggi. Keadaan aglomerasi partikel dalam cake dapat bervariasi dan memiliki efek pada resistensi spesifik cake. Baik, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.